Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda kelas 6 SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kembali KBM daring kita, BDR atau PJJ kita secara online, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran PAIBP dan alhamdulillah hari ini kita akan belajar bersama tentang materi akhlak ya. Alhamdulillah untuk materi akidah kemarin pelajaran 2 tentang hari akhir sudah kita selesaikan dengan ulangan, dan alhamdulillah untuk hari ini kita lanjutkan dengan materi akhlak ya, yakni pelajaran 5 tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya ya. Ananda bisa nanti melihat di halaman 43, dan hari ini insya Allah kita akan fokus tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat beriktibar kepadanya, dan semoga kita semuanya, keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai termasuk di dalamnya, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berdoa tentunya. Mari kita awali untuk pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan berlancar juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pokok ya yang nanti akan kita bahas pada hari ini ya terkait akhlak, yakni tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti akan kita bahas adalah yang pertama terkait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al-Amin ya, al-Amin ya. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, nanti kita akan coba bahas bersama tentang bagaimana kepedulian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Ya. Yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ya, pembawa rahmat bagi alam semesta. Ananda yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Dalam kisahnya tentunya kita sering mendengar ya bagaimana ketika Rasulullah ya dulu sejak kecil ya sampai remaja, dewasa ya, dan tentunya dalam perjalanannya yang luar biasa ya. Ketika awal di kandungan ya, beliau sudah meninggal oleh ayahnya, meninggal ya dalam beberapa waktu, ibunya juga meninggal ya, akhirnya ikut kakeknya, pamannya dan seterusnya yang mengasuhnya. Tapi ini tidak mengurangi ya semangat beliau untuk bagaimana memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia itu khususnya adalah kejujuran ya, luar biasa. Dari kecil sampai beliau diangkat Rasul, beliau sangat terkenal ya dengan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Tentunya kita pernah dengar kisah juga ya ketika dulu Rasulullah ya beserta kaum Quraisy di sana, ketika waktu itu sedang ada perbaikan Ka'bah ya. Waktu itu ada perselisihan ya bagaimana menempatkan Hajar Aswad itu. Beberapa suku-suku di sana berselisih, harus sukuku dan sebagainya. Akhirnya mereka bersepakat memilih Rasulullah untuk
mengatasi masalahnya, bagaimana baiknya. Akhirnya karena Rasulullah orang yang cerdas, orang yang jujur, beliau punya ide yang luar biasa ya, yang luar biasa. Akhirnya mengambil kain begitu, kain panjang kayak selendang. Akhirnya batu itu Hajar Aswad ditempatkan di tengahnya, dan pemimpin-pemimpin suku itu bersama-sama ya menarik gitu ya, membawa Hajar Aswad itu ke Ka'bah. Baru setelah itu Rasulullah yang meletakkannya. Ini adil sekali ya, mereka sepakat. Oh ya, kami sepakat. Akhirnya damai ya, antar suku-suku tidak saling bertengkar dan sebagainya, atas keteladanan Rasulullah yang luar biasa. Karena kejujuran beliau dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kaumnya waktu itu. Ini hal yang luar biasa yang tentunya harus kita teladani. Jadi ananda yang Allah SWT untuk menjadi sukses ya, maksudnya orang yang dihargai oleh orang lain, kita harus memiliki sifat jujur ya, dipercaya. Ini yang sosok yang teladan yang pertama yang Rasulullah contohkan untuk kita. Yang kedua, bagaimana beliau juga punya sifat kasih sayang ya terhadap anak ya, keluarga, orang tua dan masyarakat. Ananda yang rahmatullah Rasulullah pada zaman jahiliyah dulu ya, itu orang-orang Arab jahiliyah itu tidak menghargai kaum perempuan ya. Mereka menganggap bahwa kaum perempuan adalah aib ya, atau hal yang tidak baik begitu ya. Tapi Rasulullah hadir ya, karena Rasulullah hadir adalah membawa kebaikan, kebenaran ya, sehingga Rasulullah memberikan teladan yang luar biasa. Di antaranya beliau mengajak putrinya yang bernama Fatimah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga ini memberi contoh ya bahwa perempuan, anak perempuan bukan aib. Arijal maupun anisa sama. Maksudnya di hadapan Allah ya. Artinya yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Ketika Fatimah sudah berkeluarga, mempunyai cucu juga sama ya, Rasulullah sangat sayang dengan cucunya Hasan dan Husain ya. Artinya beliau dalam kisah ya banyak sekali ya, artinya mengajak cucunya tersebut ya, Hasan dan Husain ya, kadang bermain ya, kadang diajak sholat dan sebagainya. Yang ini tentunya dilihat oleh orang Arab waktu itu mungkin agak aneh ya, belum ada ya dulu seperti itu. Dengan sikap atau sifat Rasulullah ini hal yang luar biasa, memberikan keteladanan untuk berkasih sayang ya, khususnya terhadap anaknya ya, keluarganya yang dicontohkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Makanya ananda-ananda yang Rasulullah Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis yang sangat sudah kita kenal ya, mala yarham wala yurham ya. Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih atau berkasih sayang, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih sayang. Atau siapa yang tidak mau berkasih sayang, maka dia tidak akan disayang. Ini hadis yang riwayat Bukhari Muslim yang sudah terkenal ya. Makanya ini pelajaran yang luar biasa untuk bagaimana kita menyayangi sesama. Maksudnya adalah bagaimana sesama manusia bisa saling menyayangi ya, menghormati, menolong dan sebagainya, bukan malah sebaliknya menghina, mengejek atau bertengkar dan sebagainya. Dalam hadis lain ananda-ananda yang Rasulullah SWT disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud ya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Terus beliau bertanya lagi ya Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Terus beliau Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ananda-ananda yang Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain ya.
Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya ketiga adalah sifat keteladanan beliau yang luar biasa adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Ya, di antaranya bagaimana beliau juga sangat hemat ya dalam menggunakan air. Nah, untuk itu ketika berwudu begitu ya, kita tidak boleh boros ya, menyalakan keran terlalu keras atau kencang sehingga airnya keluar dengan banyak ya, mubazir. Secukupnya saja ya untuk bisa membasuh dan sebagainya. Ini juga ajaran Rasulullah untuk bagaimana kita juga hemat air ya, ini karena ini juga termasuk kepedulian kepada lingkungan. Yang lain adalah bagaimana Rasulullah juga mengajarkan untuk bagaimana kita tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa menjaga alam ya, menjaga kebersihan ya, dan seterusnya ya, tidak membuang sampah di sembarang tempat ya, tapi membuang sampah pada tempatnya ya, ikut membersihkan lingkungan ya. Makanya ada hadis juga ya, at-tuhuru syatrul iman, bagaimana kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Terus yang selanjutnya ananda kelas 6 yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Ingat ya bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk apa? Berdakwah. Yakni apa? Bagaimana mengubah keadaan masyarakat yang jahiliyah waktu itu ya menjadi masyarakat yang sejahtera ya, berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian tauhid ya, atau akidah, dan selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada berhala, bukan kepada benda-benda atau yang lain ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beliau juga menanamkan akhlak terpuji ya, yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Ingat ya, ketika dulu hijrah ya, kaum muhajirin dari Mekah ya datang ke Madinah disambut luar biasa ya oleh kaum Ansor di Madinah. Dan ini menunjukkan ya bahwa beliau bisa mempersatukan ya kaum muhajirin dan Ansor ya, berdasar ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan yang luar biasa. Dan tentunya ini juga harus kita sadari bersama dan kita teladani ananda-ananda yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi ya nilai-nilai yang kebaikan yang luar biasa ya. Di antaranya bagaimana beliau juga mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, harus berlaku sopan ya, bertutur kata yang santun terhadap orang tua, guru dan masyarakat sekitar. Dan juga kita diajarkan untuk bagaimana bisa menjaga lingkungan ya, agar bisa selalu bersih ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari keteladanan ini tentunya harus menjadi kebiasaan kita ya, bagaimana kita bisa berperilaku jujur, peduli ya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya, kepada keluarga, teman-teman dan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz Sumari sampaikan, dan tentunya kita berharap ya apa yang tadi Ustadz Sumari sampaikan terkait keteladanan Rasulullah SAW betul-betul harus kita bisa teladani dengan baik dan bisa kita coba terapkan ya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin itu saja ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa diresum saja ya poin-poinnya, dan kita berharap ya dengan materi ini betul-betul akan semakin menambah ya kecintaan kita kepada Rasulullah, serta bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari Ustadz Sumari cukup sekian.
ada kesalahan khilafan mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat, jaga ibadahnya, jaga kebaikan-kebaikan yang lain. Di masa pandemi ini kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.